Ya, selanjutnya yang bersiap untuk PTP. Ya, inilah simulasi untuk kegiatan yang mereka akan lakukan nanti sesampainya di rumah sakit. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu untuk praktek mandiri di laboratorium di tempat ini, dan mereka semua dinyatakan harus lulus dari ujian dari semua praktek yang akan mereka lakukan di rumah sakit nantinya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita, kalau mereka tidak lulus dari kegiatan ini, maka mereka tidak boleh turun praktek di rumah sakit. Jadi inilah bukti bahwa anak-anak kita hadir di Stikes Laki Padada untuk menimba ilmu dan akan dipraktekkan secara nyata nanti pada saat mereka turun lapangan, yaitu di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang nantinya akan mereka tempati, dan salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, di mana nanti mereka akan praktek untuk kebutuhan dasar, dan inilah praktek kebutuhan dasar yang mereka akan laksanakan nanti di rumah sakit. Ini baru dasarnya, masih ada kegiatan selanjutnya. Ya. 153/98 dan nadinya 112 kali per menit. Silakan ya. Ini namanya praktek pengukuran tekanan darah, ya, tanda-tanda vital. Ya, nasilah pembanuan di luar tidak kok kembang kami dari Stikes Laki Padada, sonina tensi komit, jobanuan. Ditandai semua, umat orang tong amat anakku tensi. Ternyata ya Stikes Laki Padada bukan hanya promosi, tapi bisa untuk melakukan secara nyata kepada keluarga dan siapapun dimanapun mereka berada. Suhunya 36,6 derajat Celcius. Oke. Silakan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Perawat Adi. Ini tindakan Saya yang mendapat dilakukan adalah dokter untuk perekaman memasukkan jantung. EKG kepada Ya. Bapak Dr. Jadi nanti itu untuk jantung dia akan melakukan perekaman jantung kepada pasien. Itu pun juga yang akan nanti dilaksanakan sampai di rumah sakit. Ya. Permisi Pak, saya bantu buka bajunya. Permisi Pak. Jadinya tahu Bu Naomi. Ya, jadi tindakan ini ya tindakan untuk perekaman jantung. Ya, ini tindakan ini tidak tidak dipasang begitu saja, tapi ada teorinya yang harus diikuti. Karena kapan salah pasang maka hasilnya juga tidak akan baik, tidak benar. Jadi nanti dokternya juga membaca salah, akhirnya salah juga terapinya kepada pasien. Jadi tindakan ini kita
latih kepada mahasiswa kita, sudah beberapa lama kita latih untuk bisa melakukan tindakan ini nantinya sampai di rumah sakit. Ya. Masanang pemirakan tiro nak ke mana lagi susite. Jadi mudah-mudahan nanti semua bisa melakukan tindakan ini ya. Oke, area clear, tidak boleh ada yang menyentuh pasien dan alat-alat di sekitar pasien. Sekarang kita akan merekam apakah hasilnya bagus atau tidak. Tapi itu nanti bukan kita yang periksa, tetapi dokternya yang akan membaca hasil dari perekaman ini. Oke, silakan. Ya, ini hasilnya sudah keluar. Ya, ini hasilnya keluar. Nanti hasilnya ini, ya kalau di rumah sakit nanti hasil ini akan diberikan kepada dokter penanggung jawabnya. Ya, nanti dia akan membaca apa hasil dari perekaman ini. Kemudian nanti dia akan memberikan terapi kepada pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan dari rekaman jantung ini. Ya. Oke, sudah selesai untuk perekaman jantung. Silakan dirapikan kembali alat dan pasiennya. Bersiap untuk pemasangan infus. Jadi ini tindakan ini berurutan Bapak Ibu kita lakukan pada saat anak-anak sampai di rumah sakit nanti. Ya, jadi itu berurutan dari yang paling utama harus dilakukan sampai paling terakhir, ya. Ya, bisa dilihat langsung. Kalau anak-anak kami dari sini memang bekalnya memang agak keras. Jadi latihannya cukup berat juga. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit enak. Mereka ini semua kalau di rumah sakit Wahidin Makassar, mereka ini sangat-sangat dihargai mereka di sana. Bisa berdampingan dengan fakultas keperawatan. Malah mereka lebih lincah dari fakultas keperawatan UNHAS. Ya, karena latihannya memang lama latihannya. Dan tidak pernah kita loloskan kalau dia tak lulus. Mereka bisa. Pasti diterima dokter. Bapak kita mudah-mudahan pastikan bisa diterima. Bisa lihat teman yang lain sudah di mana-mana kerja sekarang. Mana? Karena memang apa namanya? Di sini saya sudah ilmunya memang alat yang kita memang tidak abal-abal. ya, cairan RL, infuset, apoket, alkohol swab, plester yang digunakan di sini yaitu Hepafix, tourniquet, gunting, nerbekan, pengalas, handspoon dan alat cuci tangan. Langkah yang pertama yaitu cuci tangan 6 langkah. Kemudian sambungkan cairan infus dengan Ini memang dia hafal. Kalau dia tidak hafal salah. Jadi menolong pasien itu memang dia kuasai. Dia hafal memang.
Jadi mereka ini dia tindakan mandirinya di dalam laboratorium itu 10 kali dia lakukan, tapi bukan langsung kepada temannya ya. Nanti ujiannya itu langsung kepada temannya. Tapi untuk keseharian di dalam tindakan mandirinya itu dia menggunakan pantom atau boneka ya, bahasa ya boneka biasanya sangat minta dulu tamu. Tapi kalau bahasa serawatannya itu pantom ya. Jadi itu dilaksanakan kurang lebih 10 kali baru setelah dinyatakan bahwa itu sudah bisa, maka dia ikut ujian. Dan nanti kalau melaksanakan ujian tidak bisa melakukan tindakan ini, mereka tidak bisa turun. Dia harus mengikuti ujian susulan sampai dia betul-betul dia lulus di dalam praktek, baru bisa dinyatakan boleh ikut di praktek di rumah sakit. Ya, ini yang harus hati-hati di dalam melakukan tindakan ini. Ya. Permisi ya, tarik nafas Nah, ini dalam-dalam. sudah mau dilakukan penusukan. Tarik nafas Pak. Iya. Oke, lihat. Apa sudah ada darah? Lepas kepalamu. Lepas kepala. Iya. Oke, fiksasi. Lipatan. Oke, sudah selesai untuk tindakan pemasangan infus. Tinggal nanti dia hitung tetesan cairannya, karena untuk memberikan cairan kepada pasien ada juga instruksi dari dokter yang harus diikuti. Tidak sembarang kita boleh dipuna langsung cairan, harus ada aturannya ya. Jadi tidak semua, ada yang dikasih lambat, ada yang dikasih cepat, jadi tidak
tidak semua pasien harus cepat cairannya atau lambat. Oke, terima kasih. Sudah bisa. Ya. Lanjut ke bidan. Silakan Ibu Bidan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Di ruang bidan, jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Biasanya pemeriksaan fisik ini pada ibu hamil ini kami lakukan pada saat mahasiswa itu akan turun berpraktek ke rumah sakit. Jadi biasanya di laboratorium itu seperti pada perawatan bahwa mereka 10 kali melakukan ini. Ya, mereka 10 kali melakukan tindakan mandiri di laboratorium. Kemudian nanti untuk skill labnya mereka akan membawa satu mahasiswa, satu ibu hamil. Ya. Nah, untuk saat ini di acara KBD ini masuk tidak bunyi. Oh ya. Cek. Ya, dan untuk hari ini mereka telah mempersiapkan satu ibu hamil untuk mereka melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Ya, dan mari kita saksikan bersama-sama. Yuk, silakan Dan. Selamat pagi, perkenalkan saya Nicerja. Saya mahasiswa Satu Padada semester 2 tingkat 1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai kaki. Tujuannya adalah untuk memantau kondisi fisik ibu juga janin. Apakah ibu bersedia? Baik, kita mulai dari kepala. Rambut bersih, tidak ada luka atau lesik, sakit ibu. Tidak ada nyeri tekan, tidak ada rambut rontok. Kemudian turun di wajah. Wajah ibu tidak nampak plasma gravidarum atau topeng kehamilan. Isi ya, ibu. Tidak ada udem. Kemudian ke mata ibu simetris kiri dan kanan. Tapi ya, boleh melihat ke atas. Konjungtiva merah muda. Sklera warna putih. Kemudian telinga ibu simetris kiri dan kanan. Tapi tidak ada serumen. Kemudian lubang hidung simetris kiri dan kanan. Tidak ada polip, tidak ada sekret. Kemudian bibir kering warna merah muda. Kemudian tadi ibu boleh buka mulut. Tidak ada gigi berlubang. Boleh keluarkan lidahnya. Tidak ada stomatitis atau sariawan. Kemudian turun di leher. Tidak ada pelebaran vena jugularis. Tidak ada bengkakan kelenjar limfe. Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian di payudara, tapi langsung saja masuk di abdomen. Maaf ya, ibu. Kemudian kita melihat apakah perut sesuai dengan usia kehamilan. Perut sesuai dengan usia kehamilan, tampak linea nigra, kemudian tidak nampak striate, kemudian tidak ada bekas operasi. Kemudian kita masuk di Leopold 1.
yaitu menentukan tinggi fundus dan bagian di atas fundus. Tinggi fundus terinya berapa? 25. Kemudian kita masuk di Leopold 2, yaitu menentukan letak punggung dan bagian terkecil janin. Silakan. Ya, jadi yang paling dua menentukan bagian punggung dengan bagian terkecil dari Janin. Kemudian Leopold 3, yaitu menentukan bagian terendah janin, apakah kepala atau bokong. untuk menentukan presentasi. Ya. Silakan. Kemudian Leopold 4, yaitu menentukan sejauh mana bagian terendah janin masuk dalam panggul. Oke, setelah Leopold, apa yang kamu lakukan? Kemudian kita akan menentukan detak jantung janin. Iya, jadi DCC-nya 145 kali. Terima kasih. Ya, kemudian pemeriksaan fisik kali ini Terima kasih dari Tensi, ini lagi. Tensi, duduk Pak. Ya, selanjutnya saya mau untuk Malas so bukan kata. Malah gitu. Tensi dari kalau kita punya. ya kita selesai kegiatan maka selesai simulasi kegiatan mahasiswa di dalam melakukan praktek di dalam laboratorium kami mohon maaf kalau ada kekurangan hal-hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu selama simulasi di dalam ruangan ini. Terima kasih, selamat siang. Karena memang beda, di sini kan sosial belajar. Yang mana yang paling
sebagai mahasiswa Stikes Laki Padada. Saya sebagai mahasiswa Stikes Laki Padada Yang akan melaksanakan praktek di rumah sakit. yang akan melaksanakan praktek di rumah sakit. Dengan ini kami berjanji. Dengan ini kami berjanji. 1. Bahwa saya di dalam bekerja selalu mengutamakan keperluan orang-orang sakit daripada keperluan lain dan berusaha meringankan atau menghilangkan penderitaan orang-orang sakit. 2. Bahwa saya di dalam memberikan pelayanan kesehatan kecuali apabila diperlukan oleh hukum. 4. Bahwa saya di dalam menjalankan tugas akan selalu jujur, berdisiplin bekerja, akan senantiasa menggunakan pikiran yang sehat, dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya peroleh. SMA Laki Padada. SMK Laki Padada Toraja, siapkan generasi yang bermartabat, perangi kemalasan, berantas kebodohan bagi Indonesiaku. Sambutan Ketua Yayasan Kasih dan Palembang oleh Ibu Alberti Palembang SKF.
Yang saya hormati Bapak Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah hari ini. Yang saya hormati para orang tua dari mahasiswa Stikas Kepadada maupun orang tua dari siswa SMK Kepadada. Yang saya hormati ketua-ketua prodi masing-masing program. Saya hormati Kepala Sekolah SMK Kepadada, serta yang saya hormati seluruh dosen dan pengelola Stikas Kepadada. Demikian pengelola SMK Kepadada. Yang saya hormati seluruh dosen Stikas Kepadada dan seluruh guru-guru SMK Kepadada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melaksanakan Hari Keping Day, adalah pemasangan cup yang kita sudah lakukan tadi, pemasangan cup. Hari pemasangan cup ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua, untuk seluruh mahasiswa STIKES, untuk seluruh siswa SMK. Hari yang berbahagia. Ya. Tujuannya adalah salah satu adalah sebagai kalian memiliki identitas sebagai seorang perawat yang utama. Yang kedua adalah memasang cup itu adalah untuk menjaga kebersihan. Jadi kebersihan, diikat rambut, dikonde, ditutup, bersih, tidak dimode-mode ke depan supaya gampang dilihat itu penyakit, ya, tidak juga jatuh-jatuh ke pasien, itu supaya bersih, itu tujuannya. Nah untuk itu maka dengan pemasangan cup itu tidak dilakukan di pintu rumah sakit, bukan,